Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Yang kami hormati Pak Faris selaku dosen pengampu mata kuliah Regresi Terapan. Pada kali ini kami ingin menampilkan hasil kerja kami dengan judul pemodelan regresi faktor kasus berbeda DBD studi kasus di Kabupaten Deli Serdang dengan anggota kelompok 13 yakni saya sendiri Fala, kemudian ada Alfredi dan Iko Surya. Next. Yang pertama terkait pendahuluan latar belakang. Tingkat curah hujan yang tinggi menyebabkan penyakit salah satunya DBD meningkat secara tajam kasusnya. Dan dalam usaha untuk menanggulangi perubahan ini, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi DBD ini. Dengan penelitian kali ini, faktor-faktor yang dibatasi dalam penelitian kali ini adalah kepadatan penduduk sebagai X1 dan keluarga miskin sebagai X2. Next. Baik, untuk tinjauan pustaka yang mengisi mengenai penjelasan mengenai uji-uji yang akan kami lakukan. Yang pertama mengenai uji outlier. Nah, uji outlier sendiri ini merupakan kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dengan data lainnya. Nah, deteksi ini dapat dilakukan dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam Z-score. Nah, jika nilai dari Z-score tadi kurang dari sama dengan min 3 atau lebih dari sama dengan 3, maka dikategorikan sebagai data outlier. Kemudian untuk uji pemodelan terbaik menggunakan backward stepwise, ada dua proses yang dilakukan, yaitu forward selection dan backward elimination. Teknik yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, variabel ditentukan berdasarkan uji F, kemudian variabel ditambahkan ke dalam model selama nilai p-value-nya kurang dari nilai alpha. Nah, untuk variabel yang nilai p-value-nya lebih dari alpha akan dihilangkan, dan proses ini dilakukan terus-menerus hingga tidak ada lagi variabel yang memenuhi kriteria untuk ditambahkan atau dihilangkan. Untuk modelnya bisa dilihat pada slide samping. Untuk selanjutnya uji asumsi, yang pertama uji normalitas residual. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual dalam persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak. Nah, nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut mendekati nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini, uji yang kami gunakan adalah uji Glaser. Nah, model regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau alfa lebih dari alfa yaitu 0,05. Nah, selain uji Glaser sendiri dapat dilakukan dengan uji grafik scatter plot yang dimana jika sebaran titik data yang ada pada grafik tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada dalam suatu model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode sebelumnya yaitu T-1. Nah, jika ada, maka dikatakan telah terjadi suatu autokorelasi sehingga model tersebut harus diubah. Nah, uji ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan cara membandingkan nilai D Durbin-Watson sendiri dengan nilai D dari tabel Durbin-Watson. Untuk keputusannya ada 3, yaitu jika nilai Durbin-Watson kurang dari DL atau Durbin-Watson lebih dari 4 kurangi DL, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi. Nah, jika nilai DU kurang dari Durbin-Watson kurang dari 4 kurangi DU, maka data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Tapi ada kalanya tidak dapat ditarik kesimpulan jika nilai DL kurang dari Durbin-Watson kurang dari DU atau 4 kurangi DU kurang dari Durbin-Watson kurang dari 4 kurangi DL. Nah, maka dilakukan uji selanjutnya yaitu run test. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama mendeteksi outlier. Nah, dalam melihat scatter plot ini sangat bersifat subjektif, artinya kita belum bisa membuang yang kita anggap outlier, maka dibutuhkan perhitungan secara objektif agar dapat mengetahui pengamatan mana yang merupakan outlier dan dapat dibuang. Lalu elemen diagonal HII pada C7 itu dapat menunjukkan apakah data memuat pencilan terhadap variabel yang memuat pencilan terhadap nilai X1 dan X2 dapat dilihat adalah pengamatan 13. Lalu
yang merupakan pencilan terhadap nilai respon itu dapat digambarkan dengan variabel TI ada C6 sesuai dengan data yang memuat pencilan terhadap nilai Y ada pada pengamatan 9, 11, dan 15. Pengamatan yang berpengaruh terhadap nilai dugaan model regresi dapat dilihat dengan menggunakan DFIDS karena ini kurang dari 30, maka baru jika nilai mutlak DFIDS lebih dari 1 sesuai dengan data juga. Yang berpengaruh adalah pengamatan ke-11 dan 15. Pengamatan 13. Pengamatan 15 sedikit lebih besar dari 1, jadi pengaruhnya mungkin belum cukup besar untuk memerlukan tindakan remedial. Lalu pengamatan yang berpengaruh terhadap nilai koefisien beta 1 dapat dilihat di beta 1, berarti dugaan data yang berpengaruh terhadap nilai dugaan model ada pada pengamatan ke-11. Di beta 1 yang ini kita hitung beta 2, makanya menggunakan dbeta 2. Berdasarkan data yang berpengaruh terhadap nilai dugaan model ada pada pengamatan ke-13. Pengamatan yang berpengaruh ini terhadap semua dapat dilihat menggunakan nilai cook distance dan padanan F-nya. Dan nilai D terbesar terdapat pada pengamatan 11 yaitu dengan nilai D11 1,57 dan nilai padanannya 99,8%. Karena 99,8% lebih besar dari 50%, maka pengamatan 11 berpengaruh besar terhadap kesesuaian fungsi regresi. Lalu ada yang menarik juga, nilai DI terbesar berikutnya 0,69. Kenapa menarik? Karena nilai padanan EF-nya sebesar 4,97. Itu mendekati 50%, maka pengamatan ke-13 berpengaruh besar terhadap kesesuaian fungsi regresi. Karena didapat pengamatan ke-11 dan 13, kita harus melihat apakah pengamatan 11 dan 13 berpengaruh negatif atau positif terhadap penelitian. Dibandingkan yang di kiri itu regresi dengan pengamatan 11 dan 13, di kanan itu pengamatan 11 dan 13 sudah dibuang. Value ketika sudah dibuang itu jauh lebih signifikan dibanding value sebelum dibuang. Berlaku hal yang sama pada R-square, ketika dibuang R-square-nya meningkat sangat jauh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengamatan 11 dan 13 merupakan pengamatan yang berpengaruh negatif sehingga outlier dapat dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada menguji modelan terbaik dengan metode backward stepwise. Yang kiri adalah regresi antara Y dan X1, X2. Itu bisa dilihat bahwa X2 itu tidak signifikan karena value 0,058 lebih besar dari alpha, makanya X2 dapat dibuang. Lalu yang di sebelah kanan setelah dibuang itu regresi antara Y dan X1 dapat dilihat value dari X1 itu signifikan sehingga X1 tidak dapat dikeluarkan. Selanjutnya ada uji asumsi normalitas residual. H0-nya ada residual berdistribusi normal. Lawan H1 itu kebalikannya, didapatkan p-value 0,066 besar dari alfa, artinya gagal menolak H0 sehingga residual berdistribusi normal. Lalu untuk uji linearitas, uji korelasi itu H0-nya tidak dapat hubungan linear antara Y dan X1 melawan H1 sebaliknya. Karena nilai p-value signifikan kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara Y dan X1. Kalau terdapat hubungan linear bukan berarti bahwa kurva linear lah kurva yang terbaik. Maka selanjutnya akan dihitung pula untuk kurva-kurva lainnya. Lalu uji multikolinearitas, karena nilai VIF kurang dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya silakan. Kami melakukan uji Gletser untuk mengetahui apakah terjadi intensitas pada proyek ini. Dari output mengitip sebelah kiri kita dapatkan bahwasannya nilai value-nya dari alpha sehingga gagal menolak H0, artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian kami. Next. Kemudian kami melakukan uji Durbin-Watson untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi pada penelitian kami. Dari output mengitip sebelah kiri dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian kami. Next. Kemudian kita selain dengan uji Durbin-Watson, kita bisa melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak dengan melihat grafik ACF atau autocorrelation function. Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya garis biru tidak melebihi garis merah sehingga tidak terjadi autokorelasi. Next. Kemudian kita mencoba mencari kurva terbaik. Dari sini kita coba melihat dari nilai p-value-nya, dari nilai p-value yang paling signifikan terdapat 4 calon, kemudian kita seleksi lagi dengan melihat R-square-nya. Dengan memilih R-square yang paling besar,
kami dapatkan dua calon model kurva terbaik, yaitu kurva kuadratik dan kubik. Next. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.